lincang atau enggak nonton film di HP, olahraga begini, olahraga ringan, mesen-mesen makan gitu. Gitu. Bahulah semua pokoknya lengan. Dan biasanya kalau latihan calisthenics begini tuh lengannya definitif ototnya tapi nggak terlalu gede. Karena di kamera kan di screen juga kebutuhannya nggak disuruh yang jadi binaraga kan yang penting kelihatannya lean fit berotot aja gitu. Makanya ini sebenarnya olahraga yang paling tepat buat aku ya. Sambil duduk boleh Kak? Boleh. Kak, selalu bawa apa tadi namanya? Paralep. Paralel. Bukan selalu bawa, ini emang aku taruh di base camp. Jadi kalau lagi pengen latihan ya udah kebalik aja pokoknya. Momen yang pengen latihan tuh pas jeda banget atau emang badan lagi pegel atau pengen olahraga gitu? Tiap hari aku. Karena aku mau pengen belajar handstand yang bisa nge-hold tanpa ada support. Dan ini lebih gampang lah daripada pakai handstand pakai tangan begini. Karena kalau begini tuh yang nahan itu titiknya banyak. Sedangkan kalau ini kan cuma tumpuan gitu doang. Cuma pergelangan. Sehari bisa berapa jam nggak? Enggak lah sampai berjam-jam. Lagi pengen aja misalkan 15 menit, 10 menit. Langsung berasa Kak efeknya? Sebenarnya skill handstand itu kan nggak instan, harus itu orang latihan bisa berbulan-bulan. Ya aku sih baru berapa ya, baru 4 bulan 5 bulan sih, aku masih belum bisa nge-hold itu dan itu memang sangat susah. Makanya sebenarnya salah satu lifetime bucket list aku di hidup aku tuh aku pengen bisa handstand, bisa master handstand skill. Kenapa Kak? Kan dulu dirimu dari elemen ya, itu kan udah bodinya kayaknya udah bagus lagi, Ya, udah cuman terbentuk gitu tapi dulu latihannya bukan calisthenics. Sekarang itu calisthenics itu menurut aku tuh lebih nagih karena banyak yang bisa di-achieve, banyak gerakan-gerakan yang advance yang harus dikejar gitu. Ya kalau nge-gym kan ya cuman gitu-gitu doang kan. Lama-kelamaan kalau buat aku tuh pribadi bosan lah gitu. Walaupun emang sebenarnya ya nggak boleh bosan, emang kalau untuk diri sendiri, kesehatan sendiri ya emang harus lakuin. Cuma kan ini kan ya aku lakuin juga kesehatan aku sendiri, sama dong. Tapi ini tuh buat aku lebih fun aja dan aku ada komunitasnya gitu. Dan gampang bisa di mana aja. Bukan di mana aja. Ada tempat latihannya, cuman dia tuh nggak ada beban bench press, nggak ada beban yang kayak dumbbell gitu, nggak ada. Itu pure bener-bener cuman hanging bar, monkey bar, hanging bar. Jadi bisa pull up, bisa muscle up. Kalau di sini tuh ya minusnya nggak ada bar itu. Aku nggak bisa pull up di sini. Kak, selain apa namanya olahraga, break shooting juga kemana main sama apa terenggiling apa sih istilahnya berang-berang ya terus Lincang. Oh lincang. Memang di break shooting tuh harus ada aktivitas gitu ya Kak? Ya kalau kadang kan syuting kan ya namanya juga manusia ya, kita di lokasi ini kan tiap hari gitu. Kadang kalau misalkan lagi bete ya iseng-iseng main sama lincang atau enggak nonton film di HP, olahraga begini, olahraga ringan, mesen-mesen makan ya gitulah. Lo nggak suka jajan? Aku nggak jajan gorengan sih pasti. Jajan gorengan sama tepung tuh yang paling aku hindarin, sama gula. Gula tuh hindarin Enggak, makan? aku bisa satu hari tuh benar-benar nggak makan, nggak konsumsi gula. Kenapa Kak? Ya sebenarnya gula itu Efek ya? efeknya sangat buruk untuk badan. Untuk apa? Itu sebenarnya gula itu bisa bikin peradangan di badan seperti itu. Ya kalau misalkan teman-teman belajar nutrisi pasti akan tahu lah sebenarnya gula itu di tubuh kita tuh nggak butuh gula itu sama sekali. Nasi? Ya nasi ada glukosanya, ada glukosnya. Makan nggak? Aku makan. Pokoknya intinya gorengan, tepung, gula itu. Kalau nasi makan. Nasi makan? Aku makannya juga nggak bersih-bersih banget. Cuman selektif itu aja. Kak kalau hobi naik gunung masih Kak? Masih. Masih. Tapi pas stripping gini Nggak bisa lah. Naik gunung kan seharian atau enggak harus nginep 1 malam kan di atas base camp, di atas tempat camping. Dan staminanya udah pasti menurun lah kalau syuting begini kan capek. Iya. Hobi selain naik gunung, olahraga apa lagi Kak? Masak? Masak ya hanya untuk kesehatan diri sendiri aja sih sebenarnya. Prepare di rumah karena kalau kita beli di luar kan kita nggak pernah tahu takarannya berapa banyak gula, garam segala macam. Kalau di rumah kan kita bisa kontrol sendiri. Bisa tapi ya?
ya keadaan yang memaksakan untuk bisa masak. Orang bisa belajar ya karena keadaan yang mendesak. Kalau nggak ada mendesak ya orangnya santai-santai aja. Masakan apa Kak biasanya? Dada ayam lah basicnya. Dada ayam atau enggak beef. Paling cara masaknya dibeda-bedain supaya nggak bosan. Oh iya, karena kalau lagi ngebentuk body tuh dada ayam bagus. Dada ayam proteinnya udah paling tinggi. Bagian dadanya, bukan paha. Oke oke. Kak, sorry, aku sedikit ada tema tentang dirimu dari Medan, Tionghoa ya Kak turunan? Yes. Bisa bahasa Tionghoa tapi Kak? Bahasa Tionghoa ya tapi udah nyampur lah, udah nggak pure gitu. Karena ya lingkungan kita, pergaulan kita kan kebanyakan juga ngomongnya udah pakai bahasa Indonesia kan. Jadi ya lama-lama akan pudar juga. Oke. Tapi di rumah pernah komunikasi sama keluarga pakai Tionghoa? Ya nyampur Tionghoa sama bahasa Indonesia. Oh, boleh juga sedikit ngomong apa gitu Kak? Halo, apa kabar? Aku hari ini mau apa? Tapi dalam bahasa Tionghoa gitu Kak? Aduh, aku udah nggak Mandarin aja lah ya. Oh, boleh boleh. Tapi aku nggak terlalu lancar juga sih jujur. Ya bentar. Apa nih mau ngomong apa? Halo, hai pemirsa, jangan lupa saksikan. Aduh nggak bisa itu, itu terlalu susah itu, terlalu sulit. Hai pemirsa, aku lagi ada di lokasi syuting nih. Atau apa gitu? Aduh apa ya? Bahasa udah- sapaan fans deh. Yang aku. Apa ya? 朋友你好吗？我叫 Kenny Austin. Artinya apa tuh Kak? Teman-teman apa kabar? Nama saya Kenny Austin. Oh, oke. Kak, aku boleh bahas tentang asmara sedikit ya? Aduh, itu udah dipanggil tuh. Kenapa Kak? Hah? Masih Soal jomblo apa? atau udah? Enggak, udah nggak jomblo. Udah nggak jomblo? Udah nggak jomblo. Kalau boleh tahu tipenya Kakak seperti apa sih? Aduh, nggak ada lah tipe-tipe itu buat aku tuh terlalu ini ya, kurang mature lah ya kalau masih ngomongin tipe-tipe. Intinya mah sekarang kecocokan aja lah, sama attitude bagus sudah itu aja. Nggak ada tipe Itu mah cerita lama lah, pengennya yang begini, pengennya begitu, ujungnya kalau ketemunya tipenya pas, tapi kalau misalnya ngobrol nggak nyambung juga sama aja. Itu mah cerita lama lah yang kayak gitu. Kalau boleh tahu Kak bocorannya lagi sama siapa kan? Ya di sosmed juga ada kok. Hah? Enggak, bukan. Kak Aurel masih? Iya, Oh masih sama Kak Aurel? masih. Apa tuh Kak? Awet lah. Ya awet lah, gak nyari-nyari lagi. Kakak lagi stripping nih, susah ya untuk komunikasi, ketemu bareng. Ya udahlah jarak jauh aja HP gitu. Chat, telepon. Ada target nggak sih Kak untuk kapan tonton juga udah, karir udah oke, mapan juga udah, nunggu apa lagi? Belum lah, masih banyak lah yang harus dicapai. Tapi Apa? belum ada planning lah. Apa? Apa yang mau dicapai lagi? Aduh banyak lah yang harus bisa di achieve. Rumah masih ngebagiin orang tua. Enggak sih, bukan ke situ, lebih ke apa ya? Pengen sesuatu yang lebih aja sih, nggak cuma hanya di bidang ini gitu. Jadi pengen bisa achieve yang lain. Ya, I don't know, maybe like pundi-pundi keuangan yang lain, bisnis apa gitu. Oh masih mau bisnis? Ya, pastilah. Apa Kak pengennya? Kuliner? Enggak, sekarang sementara sih aku ada beberapa project lah temen yang aku invest. Cuman ya aku pengennya sih pengen bisa ngeran sendiri, bisa gede sendiri dari nol. Itu yang challenge buat aku. Betul. Jadi nggak ada target harus nikah umur sekian. Target mah enggak, tapi ya akan harus lah gitu. Dah, aku mau syuting sekarang. Ditungguin sama pemain yang lain saya nggak enak. Sini Kak. Closing boleh Kak? Thanks udah ngikutin. Yaudah. Teman-teman, thank you udah ikutin kegiatan aku hari ini. Tadi udah ada olahraga sedikit, terus ada pertanyaan-pertanyaan seputar karir. Oh iya, olahraga gua. Sedikit. Teman-teman, thank you udah ikutin kegiatan aku. Tadi udah ada kegiatan olahraga sedikit, ada BTS shooting, ada nanya-nanya soal karir juga, dan banyak lah pokoknya. Jadi teman-teman stay tune terus untuk tahu lebih baik lagi soal pemain-pemain Cinta Yasmin yang lain. Stay tune. Salah satu buah kesukaan lah. Sukanya ini sama paling pisang karena simple, tinggal dikupas kulitnya bisa langsung dimakan. Kalau ini kan harus potong-potong ya, makanya biasanya juga kalau beli yang ready to eat aja. Kenapa Kak sukanya nanas Kak? Kan kadang asam atau apa? Nanas ini salah satu buah yang vitaminnya paling banyak, paling tinggi vitamin, dan seratnya paling tinggi. Jadi gula yang ada dalam buah itu nggak langsung apa ya, katanya tuh gula itu dipercaya jadi lebih lama karena seratnya lebih tinggi. Gitu manfaat dari nanas.
Tapi kalau kasih syuting selalu bawa buah Kak? Apa enggak? Aku biasanya pagi sih sarapan. Jadi Jadi sarapan buah? sarapan buah. Ini buah sama paling telur rebus lah 4 biji. Matang. Hmm. Kalau buah nanas sukanya yang asam atau yang manis Kak? Atau yang... Lebih suka yang garing. Garing tapi gak terlalu manis. Karena yang terlalu manis itu nggak tahu ya, lama kelamaan enak juga sih makannya kalau yang terlalu manis. Buat aku tuh yang manisnya yang enak tuh kayak mangga, itu oke. Kalau nanas aku mendingan yang nggak terlalu asam, nggak terlalu manis, yang sedang-sedang tapi garing. Kak, sedetail itu ya memperhatikan nilai gizi, takaran gula, dan karbonya berapa ya? Enggak sih, sebenarnya aku juga ngerti cara ngitung, cuman kan udah ada studi, udah ada penelitian, dan emang bener, dan buah yang ada di dalam nanas itu ya paling tinggi itu ya seratnya. Buah lain tuh punya, ya itu udah fakta gitu kan, bukan berarti kan aku nyari tahu sendiri, tapi karena aku tahu itu ya aku makannya seringnya nanas, begitu. Oke Kak, aku ambil stop shoot makan. Kalau semangka kurang ya Kak? Banyak gula ya? Oke lah, enggak sih, banyak air. Buat kulit bagus semangka. Oh, semangka lebih bagus buat kulit Buat ya? kulit ya, karena banyak air, terhidrasi kan badan tuh. Kalau yang ada nggak sih buah nggak yang nggak disuka? Nggak disukai. Buah ini aku nggak makan. Salak mungkin sering. Enggak, semua aku makan kok. Bahkan durian aja aku suka. Durian suka. Suka banget. Durian tuh justru banyak lemak sehat ya sebenarnya. Walaupun ada bergas ya, ini kan juga bergas. Iya. Kebetulan aku nggak ada masalah sama perut jadi ya aman-aman aja sih. Setelah lambung juga aku aman. Nggak ada penyakit mah juga. Hah? Thank you kakakku. Makasih ya kak. Sama-sama. Baru ya. Makasih buahnya. Kak masih ada ketinggalan. Kak, kebanyakan artis itu jaim loh kak, suka pakai baju yang rapi dan lain. Kamu tuh ada salah satu yang unik pakai singlet kak. Aku belajar dari orang Bali lah. Enggak ya, itu juga salah satu alasan kenapa aku lebih betah di Bali sih, karena orang di Bali itu lebih simpel. Pakaiannya itu ya yang punya lahan aja pakai motor, celana pendek, singletan kemana-mana ya. Buat aku kenapa harus flexing? Ya buat aku ya santai aja lah. Orang emang panas juga ya, aku emang lebih nyaman pakai singlet. Aku pakai sesuatu tuh karena fungsi, karena kenyamanan, bukan karena pride sih sebenarnya. Kemana aja kak biasanya pakai singlet? Ya di lokasi doang. Lokasi doang. Kalau di luar mah kaos lah minimal. Itu doang. Tapi kan ada juga orang yang mungkin kemana-mana kadang pede pakai singlet juga. Enggak. Ada orang yang bikin konten pakai singlet gitu. Enggak sih aku mah. Aku pakai singlet itu paling kalau di luar lokasi ke pantai sama nge-gym doang udah. Bukan nge-gym, maksudnya workout lah, olahraga. Ini karena posisi warawiri di sini aja ya. Ya karena sini doang kan ya, tiap hari kru di sini lihat aku juga udah bosan kali. Jadi aku juga ya udahlah. Enggak peduli juga. Siap. Oke, Kak. Oke. Siap. Thank you. Terima kasih ya, Kak. Ini kalau yang thank you, Kak. Cinta Yasmin yang hari ini. Yang Yasmin kayak ketemu foto terus yang dipeluk jatuh. Hah? Satu statement aja. Ini ceritanya gimana nih episode ini, Kak? Yang Spill sedikit. yang ini kan? Iya, betul. Ya kalau ini sih si Kayla sama Yasmin lagi main petak umpet. Ini Romeo habis dari kamarnya Alisa, terus nggak sengaja itu Romeo ada di tengah-tengah mereka, pas mau nangkap malah yang ketangkep itu Romeo gitu. Gitu ayo sih ya, ini romance ringan lah. Oke. Ini ketemu foto itu momennya apa sih, Kak? Itu pas masuk ke ruang rahasia rumah keluarga Cakradinata. Jadi udah berhasil masuk, udah sempat ngelihat salah satu petunjuk penting lah gitu. Tapi foto itu nggak diambil, nggak dibawa keluar dari ruangan karena takut dicurigain kan. Apa yang terjadi? Nggak ada yang terjadi, cuma ngeliat foto Jasmine fotoin pakai HP udah gitu doang. Ya buat salah satu bukti kuat aja ntar. Buat Ya buat penyelidikan. Soal ayahnya. Oke. Gitu. Thank you, Kak. Sama-sama. Oke. Audio Jungle.